Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi kita pada kesempatan hari ini. Kita buka terlebih dahulu dengan berdoa, membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kesempatan kemarin kita sudah bersama-sama membaca dan menghafal surat At-Tin. Dan untuk kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan sedikit tentang penjelasan dan isi kandungan surat At-Tin tersebut. Surat At-Tin di dalam Al-Quran adalah urutan surat yang ke-95. Surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di Mekah. Diturunkan sesudah surat Al-Buruj. Kemudian nama At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surat At-Tin ini, yang artinya buah tin. Kemudian untuk penjelasan per ayatnya, yang pertama pada ayat yang ke-1 ini sebagian ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan Tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh di Damaskus, yaitu negara Suriah yang banyak tumbuh pohon tin. Kemudian Zaitun adalah Baitul Maqdis yang banyak tumbuh pohon zaitun. Dan di Baitul Maqdis ini terdapat Masjid Al-Aqsa, tempat yang disinggahi Nabi Muhammad sewaktu Isra dan Mi'raj. Kemudian ayat kedua, dan demi Bukit Sinai, bahwa ini adalah nama bukit yang di tempat itu Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menerima wahyu. Kemudian di ayat yang ketiga, dan demi kota ini yang aman. Maksudnya yang dimaksud adalah kota Mekah. Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama 3 tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi. Yang pertama ialah tempat yang dipenuhi dengan buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Allah telah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Bukit Tursina atau Tursinai, yakni nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga adalah Mekah alias kota yang aman. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 4-nya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna,
baik semua anggota tubuhnya. Kemudian di ayat 5 Allah berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni di neraka. Yakni kemudian sesudah penciptaan yang paling baik lagi paling indah itu, tempat kembali mereka adalah ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasul Allah. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Yakni bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan memperoleh pahala yang tiada habis-habisnya. Kemudian dilanjutkan firman Allah di ayat 7, maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan, wahai anak Adam, hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maksudnya pembalasan di hari kemudian. Sesungguhnya manusia telah mengetahui permulaan kejadiannya dan telah mengetahui bahwa Allah yang mampu menciptakan dan mematikannya, dan Allah lah yang berkuasa untuk mengembalikannya jadi hidup. Bahkan lebih mudah bagi Allah. Maka apakah yang mendorongmu, wahai manusia, mendustakan adanya hari pembalasan, padahal engkau telah mengetahui hal tersebut? Di ayat 8 Allah berfirman, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yakni bukankah Allah hakim yang paling adil, yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seorang pun? Dan termasuk dari sifat adilnya Allah, maka Allah mengadakan hari kiamat, di mana orang yang dianiaya di dunia dapat membalas pada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu. Nah, demikian untuk penjelasan dari surat At-Tin ini. Kemudian dapat kita simpulkan bersama isi kandungan dari surat At-Tin, di antaranya manusia adalah makhluk yang terbaik dari rohaniyah maupun jasmaninya, tetapi mereka akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh. Kemudian Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan surat ini kita bisa bersama-sama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, karena kita adalah sebaik-baik makhluk jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kemudian kita juga diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah dan beramal soleh. Apabila kita tidak melakukan hal itu, maka Allah akan memasukkan kita ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu di neraka. Nah, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan isi kandungan dan hikmah dari surat tersebut. Untuk selanjutnya mari kita akhiri untuk materi hari ini dengan lafal hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.